Pemerintah memberikan insentif pajak pertambahan nilai atau PPN untuk kendaraan listrik dan hybrid pada tahun 2025. Namun, kenaikan tarif PPN menjadi 12% dan opsen pajak memberikan tantangan baru bagi industri otomotif yang sedang melambat. Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 31 Desember 2024 mengumumkan insentif PPN untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik dan hybrid dengan diskon 100% hingga Juni 2025, lalu turun menjadi 50%. Diskon ini berlaku untuk kendaraan listrik, hybrid, dan rumah dengan harga di bawah 5 miliar rupiah. Hal ini sejalan dengan kenaikan PPN menjadi 12% yang dimulai terhitung sejak 1 Januari 2025. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ini merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Adanya kenaikan ini telah dilakukan secara bertahap dari April 2022, di mana 10% menjadi 11%. Kemudian Januari 2025 menjadi 12%. Bertujuan agar tidak memengaruhi daya beli masyarakat, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Selain kenaikan PPN, pemberlakuan opsen pajak kendaraan bermotor juga akan dimulai 5 Januari 2025 sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Besaran opsen pajak yang dikenakan mencapai 66% dari nilai pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB yang diterima pemerintah provinsi. Dengan adanya kebijakan perpajakan baru pada tahun 2025, diproyeksikan industri otomotif nasional akan menghadapi tantangan yang lebih besar. Pasalnya, data penjualan mobil yang terus menurun. Seperti yang terlihat pada data Gaikindo yang menunjukkan penurunan sebesar 135.730 unit pada periode Januari sampai November 2024 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari 920.518 unit menjadi 784.788 unit. Ada beberapa faktor yang memengaruhi penurunan penjualan sebesar 14,745%. Di antaranya, melemahnya daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah. Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya kebijakan perpajakan baru yang memberatkan konsumen. Gaikindo menilai bahwa penerapan opsen pajak akan menjadi kendala besar bagi penjualan mobil baru, sebagaimana yang dikatakan Sekretaris Umum Gaikindo, Kuku Kumara. Sigit Kumala, Ketua Bidang Komersial Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia atau AISI, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa kebijakan pajak baru dapat menggerus penjualan sepeda motor nasional. Kenaikan harga akibat pajak baru dapat mengurangi daya beli konsumen, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Oleh karena itu, AISI berharap pemerintah dapat memberikan insentif tambahan untuk meringankan beban industri otomotif dan mengantisipasi dampak opsen pajak agar kenaikannya tidak mencapai 4-7%. Tidak hanya itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo juga khawatir akan kemenangan Donald Trump dalam pemilu AS 2024 terhadap dunia usaha di Indonesia. Ada potensi Trump akan memperkuat dolar AS terhadap rupiah yang berimbas pada sektor bisnis di Indonesia. Bob Azam, Ketua Bidang Ketenagakerjaan APindo mengatakan, berdasarkan statement yang diberikan Bank Indonesia, jika terjadi penguatan dolar AS, maka pemerintah harus menjaga agar suku bunga tetap stabil. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus berita otomotif kompas.com. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya.